tapi perbuatannya. Perbuatan. Kita bisa gunakan media sosial untuk membunuh karakter orang. Jadi karakter assassination, bisa menjelek-jelekkan orang. Tapi media sosial kita ini untuk dakwah. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah, website atau media sosial Masjid Raudhatul Hakim saya resmikan. Mari sama-sama kita hitung dari 3, 2, 1. Ahlan wa sahlan di website Masjid Raudhatul Hakim. Website ini adalah media resmi untuk mempublikasikan berbagai informasi penting seputar Masjid Raudhatul Hakim. Menu utama terdiri dari profil masjid, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, fasilitas unggulan, laporan-laporan untuk transparansi, testimonial, dan juga media komunikasi Masjid Raudhatul Hakim. Profil masjid. Submenu dari profil masjid terdiri dari satu, struktur kepengurusan organisasi yang meliputi struktur pengurus yayasan, pengurus DKM, pengurus DPQ, dan pengurus Lazis. 2. Visi dan misi. Visi Masjid Raudhatul Hakim yaitu menjadikan Masjid Raudhatul Hakim sebagai pusat ibadah, muamalah, tarbiyah, dan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun misinya adalah satu, meningkatkan kualitas layanan demi kemudahan dan kenyamanan beribadah. 2. Memperbanyak kegiatan muamalah untuk mewujudkan kemajuan peradaban Islam. 3. Meningkatkan fungsi tarbiyah melalui kajian-kajian rutin dan insidental. 4. Mengembangkan unit usaha masjid demi pemberdayaan ekonomi umat. Kelima, menjaga harmoni dan ukhuwah Islamiyah antar jamaah. 6. Mewujudkan masjid yang ramah anak. 3. Sejarah masjid. Sejarah Masjid Raudhatul Hakim kami sajikan dalam bentuk video narasi oleh Ketua Yayasan. Dalam menu kegiatan rutin, kami sajikan informasi terkait kegiatan kajian dan dakwah, pengkhidmatan, santunan yatim, sego Jumat, Ramadan dan Syawal, serta Idul Adha dan kegiatan kurban. Kami juga terus memperbarui berita-berita kegiatan Masjid Raudhatul Hakim secara berkala pada menu berita kegiatan. Akuntabilitas dan transparansi. Pada menu ini terdapat publikasi seluruh laporan-laporan, baik itu dari pengurus DKM maupun dari kepanitiaan, seperti panitia Ramadan dan Idul Fitri, serta laporan panitia Idul Adha. Pada menu ini ditayangkan fasilitas-fasilitas unggulan yang dihikmatkan oleh Masjid Raudhatul Hakim, yang meliputi sarapan pagi setiap Sabtu dan Ahad, sego Jumat, tempat istirahat yang representatif, fasilitas olahraga tenis meja, taman terbuka, mini zoo, Rauda Mart, dan juga free wifi. Pengunjung website dapat melangsungkan live chat dengan admin melalui WhatsApp dan Instagram. Adapun media sosial yang terhubung yaitu channel YouTube, channel Facebook, dan juga channel Instagram. Unggahan-unggahan terbaru dari media sosial tersebut akan langsung terhubung pada laman website. Mengingat kegiatan pembangunan Masjid Raudhatul Hakim tahap 2 belum usai, dalam website Masjid Raudhatul Hakim juga ditampilkan progres pembangunan masjid tahap kedua dengan dilengkapi nomor rekening, barcode, dan kontak panitia untuk kepentingan penggalangan dana. Semoga dengan wasilah website ini dapat menjadikan Masjid Raudhatul Hakim semakin terdepan dalam memberikan layanan ibadah dan muamalah. Ayo kunjungi website, YouTube, Facebook, dan Instagram Masjid Raudhatul Hakim.
Masjid Raudatul Hakim. Untuk itu bagi para jamaah yang pada malam hari ini membawa alat komunikasinya, silakan bisa dibuka akun YouTube, IG dan Facebook dari Masjid Raudatul Hakim dan langsung saja di like serta di follow dan jangan lupa subscribe akun YouTube-nya. Dilanjutkan dengan acara inti kita pada malam hari ini, yaitu Tausiah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Sirajuddin Munir LC. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'an wa ja'alahu rabi'an li qulubi ahli al-basair wal 'irfan mahfuzan bi hifzillahi min az-ziyadati wat tabdil wan nuqsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunalu bihil ghufran wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi al-bararatil kiram wa sallama taslima katsira. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita untuk menikmati Ramadan di tahun ini sampai di hari yang ke-17. Mudah-mudahan ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pun akan diizinkan untuk menuntaskan Ramadan di tahun ini dengan sempurna, dengan meraih segala hikmahnya. Dan salah satu kenikmatan yang diantaranya pada malam hari ini adalah kita baru saja meluncurkan dan meresmikan website Masjid Raudatul Hakim yang mudah-mudahan akan melipat gandakan kualitas dakwah dan dampaknya kepada masyarakat luas. Salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Rasulullah SAW. Juga mudah-mudahan Allah balas dengan ditetapkannya kita semua menjadi ahli syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Sahibul Wasilah, wabil khusus para kesepuhan, Bapak Ketua Yayasan dan jajarannya, kemudian Ketua DKM dan jajarannya, begitu juga dengan jamaah sekalian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada malam hari ini Allah saksikan dan menjadi wasilah tentunya keberkahan di malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar juga gitu ya. Paling tidak ini malam yang penuh keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi muara daripada saum Ramadan itu adalah ketakwaan individual dan ketakwaan sosial. Bukan semaraknya festival-festival yang selama ini menjadi fokus sebagian banyak orang. Jadi relasi antara takwa dengan Al-Quran itu erat sekali, bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara ketakwaan dengan Al-Quran. Karena dalam ayat lanjutannya surat Al-Baqarah ayat ke-185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang muaranya adalah takwa, itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itulah yang namanya Furqan. Selain keistimewaan karena salah satu malamnya adalah malam nuzulul Quran. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa relasi lanjutannya antara saum Ramadan dengan Al-Quran itu sendiri? Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menjadikan Ramadan itu adalah waktu untuk ngederes, tadarus, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan mudarasah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Ibnu Abbas mengatakan kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau itu semakin meningkat di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisul Quran. Itu bulan di mana setiap malam malaikat Jibril itu turun bertemu dengan Rasulullah SAW dan melakukan mudarasah Al-Quran. Jadi setiap malam selama bulan Ramadan malaikat Jibril dengan Rasulullah itu tadarus Al-Quran. Pada Rasulullah SAW ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Sehingga Rasulullah SAW dalam hal kedermawanannya itu secepat angin yang bertiup. Jadi kedermawanan beliau itu refleks sekali. Jadi kalau mau sedekah itu nggak mikir lagi. Tapi yang menjadi inti daripada riwayat ini adalah Nabi Muhammad setiap malam menderes tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Makanya dalam beberapa Ramadan yang Rasulullah SAW iktikaf beliau itu sebulan penuh, bukan hanya 10 hari terakhir saja, karena beliau menikmati pertemuannya dengan malaikat Jibril. Nah sekarang apa pengaruh dari mudarasah atau tadarus Al-Quran yang sebenarnya terhadap kita semua yang bisa mengandalkan kepada ketakwaan? Ini tadarus yang sebenarnya, bukan tadarus yang selama ini kita lakukan. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kamu furqan, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi proses pembeda atau furqan yang kita raih itu dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan nurnya kepada hati kita yang bertakwa, agar kita bisa mendeteksi yang hak dengan yang batil yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Karena banyak yang batil itu tersamar di antara yang halal. Mata kepala tidak bisa mendeteksi. Yang bisa mendeteksi itu adalah basirah. Maka kalau hati kita ini bersih, nur yang Allah kirimkan ke dalam basirah kita itu akan mengantarkan kita untuk memiliki kepekaan untuk mendeteksi mana yang hak dan mana yang batil. Maka dikatakan wa yahsul ilmul ghaib bittaqwa. Yang namanya ilmu ghaib, sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh rasio, itu hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu sesuatu, karena Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah mengajarkan dengan cara mengirimkan signal nurnya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din wa yulhimuhu rusydahu. Rawahu Bukhari. Jika Allah menginginkan seorang hamba menjadi baik, maka si hamba itu akan Allah bikin mudah untuk memahami agama, dan Allah akan mengirimkan petunjuk ke dalam hatinya langsung. Sebagai contoh, Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, meriwayatkan salah seorang gurunya namanya Haris Al-Muhasibi.
Harith al-Muhasibi diriwayatkan idza madda yadahu ila ta'amin fihi syubha daraba ala ra'si isbihi 'araq fa ya'lamu annahu ghairu halal. Jadi Harith al-Muhasibi saking pekanya dia punya basirah, saking pekanya dia memiliki furqan, ketika dihadirkan makanan dan kemudian tangannya akan mengambil makanan itu dan kemudian tangannya keluar keringat, maka dia tahu bahwa makanan itu tak halal. Dia langsung menghindar. Nah itulah bagaimana kalau misalnya Al-Quran bisa membenam dalam diri kita sebagai furqan. Maka isyaratnya adalah Allah mengirimkan signal yang sangat kuat. Jadi Al-Quran di sini hadir sebagai energi kepekaan yang sangat tajam dalam mendeteksi potensi kemudaratan, walau kemasan di luarnya itu terlihat baik. Makanya jadi evaluasi kita, jika kita masih sering sekali dua kali terjerumus ke dalam hal yang sifatnya batil, berarti ada yang salah dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Walaupun kita membacanya setiap hari, ini yang harus kita rekonstruksi lagi, bagaimana kita mensikapi Al-Quran. Karena makom Al-Furqan dari Al-Quran tidak akan didapat hanya dengan sekedar kita mengkhatamkannya walaupun berulang-ulang. Jadi jangan menganggap dan mensikapi Al-Quran itu seperti mantra yang kalau kita baca walaupun berulang-ulang kemudian ujung-ujung bisa merekonstruksi seluruh kehidupan kita. Enggak seotomatis itu. Ada ikhtiar. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meraih furqan, kemampuan untuk membedakan tadi? Pertama, kita harus menaikkan kuadran tilawatul mushaf menjadi qiraatul Quran. Kita harus menaikkan kuadran dari hanya sekedar membaca huruf-huruf dan kalimat-kalimatnya menjadi tadabbur dan tindakan. Bedakan antara tilawatul mushaf dengan qiraatul Quran. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa pengetahuan tentang perbedaan antara tilawatul mushaf dengan qiraatul Quran ini penting? Agar kita juga naik makomnya dalam mensikapi Al-Quran. Karena bagaimanapun juga Al-Quran adalah sumber pembentukan akhlak mulia kalau kita mensikapinya dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Al-Quran adalah wasilahnya kalau disikapi dengan benar. Apa bedanya mushaf dengan Quran? Kalau mushaf itu adalah ayat, surah, juz yang tersusun kemudian tertulis, tercetak menjadi kitab. Apapun kita sebutkan itu. Quran macam-macam sebutannya kan? Itu namanya mushaf. Yang sekarang berkembang. Ada mushaf digital dalam HP dan lain sebagainya. Mushaf itu adalah tulisan kalimat-kalimat yang tersusun berdasarkan surah, juz dan lain sebagainya. Itu namanya mushaf. Sedangkan Al-Quran itu adalah seluruh dimensi kehidupan alam semesta dari mulai penciptaannya sampai hari kiamat dan hari akhirat, baik yang bersifat individual menyangkut pribadi maupun kehidupan sosial yang lebih luas. Itu namanya Al-Quran. Jadi yang namanya qiraatul Quran itu membaca kehidupan. Yang kita lakukan selama ini adalah baru sebatas tilawatul mushaf. Bedakan antara tilawah dengan qiraah. Kalau tilawah itu sifatnya harfiah, kalau qiraah membaca dalam pengertian umum. Makanya yang dilombakan itu bukan tilawatul Quran, yang dilombakan adalah tilawatul Quran. Kita naikkan makomnya. Jadi mushaf, kalau mushaf itu adalah fisiknya, maka Al-Quran itu jiwanya. Ada orang yang membaca mushaf tapi dia tidak bisa menyentuh jiwanya, yaitu Al-Quran itu sendiri. Kalau tilawah identik dengan tartil, menjaga makhraj, menjaga tajwid, langgamnya, sedangkan qiraat identik dengan tadabburnya dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Tadabbur itu apa sih? Tadabbur itu artinya memahami artinya, mendalami tafsirnya, kemudian merenunginya dan merefleksikan ke dalam diri kita sendiri
Bagaimana kita dengan ayat itu? Kita sudah mengamalkan atau belum? Itu baru namanya tadabbur. Tadabbur itu memahami artinya, mendalami tafsirnya, merenunginya, dan merefleksikan ke dalam diri pribadi, kemudian mengamalkannya. Itulah yang namanya tadabbur. Membaca mushaf bersama-sama atau sendiri-sendiri selama bulan Ramadan akan tetap pada makom membaca kalau kita tidak sampai mengangkat kepada makom tadabbur. Jadi kalau tidak didalami dan tidak ditadabburi berikut adab-adabnya, maka kita nggak naik kelas dalam mensikapi Al-Quran. Maka dari itu mari kita tilawahi dan tilawahi Al-Quran dengan adab-adab yang mengikatnya, baik adab zahir maupun adab batin. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-17 Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil peringatan? Jadi Al-Quran itu memberi peringatan kepada kita ketika kita baca. Saking pentingnya ayat ini dalam surat Al-Qamar diulang sampai 4 kali. Memperingatkan kita, efek daripada baca Quranmu itu apa dalam kehidupanmu? Itu yang jadi pertanyaan. Al-Quran itu bertanya kepada kita. Maka hindari sikap tidak beradab kepada Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, dan ini terekam dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah SAW Nabi Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan. Bagaimana pengabaian itu terjadi? Yaitu ketika Quran tidak dibaca, hanya ditaruh sebagai pajangan, dibaca tapi tidak dipahami, dipahami tapi tidak dipercaya, dipercaya tapi tidak diamalkan. Nah, itu artinya kita tidak beradab kepada Al-Quran. Maka di antara adab zahir dalam kita membaca mushaf, pertama harus berwudu, tenang, menghadap kiblat. Ini adalah adab yang zahir. Kemudian mura'atu biqdaril qira'ah. Kita menargetkan duduk sekarang ini baca Quran berapa surah, berapa ayat, berapa halaman, berapa juz, itu harus targetkan. Yang berikutnya tartil, makharijul huruf, tajwidnya, langgamnya harus diperhatikan. Kemudian al-israr bil qira'ah. Sebaiknya membaca Al-Quran dengan sir kalau kita takut riya. Tapi kalau tidak riya, kita akan aman dari penyakit riya. Tidak apa-apa, dijaharkan tidak apa-apa. Kemudian mura'atu haqqil qira'ah. Karena ayat-ayat sajdah itu ada. Jadi ketika kita sampai di titik ayat sajdah, kita harus sujud. Selama ini kan kita mensujudi ayat sajdah kan kalau kita sholat. Padahal ketika kita membaca itu harus dilakukan ayat sajdah seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah al-isti'adzatu billahi fil bidayah, melakukan ta'awudz. Itu ada zahir. Kemudian ada batin. Pertama, fahmu 'azamatil kalam wa 'uluwihi wa ta'zim lil mutakallim wal yaqin annahu laysa minal bashar. Ketika kita membaca Al-Quran, kita meyakini bahwa yang saya baca ini bukan kalimatnya manusia. Yang saya baca ini adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takhsis, mura'atul ihsas anal mukhatab huwa al-qari nafsuhu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membangun perspektif bahwa yang diajak bicara oleh Al-Quran itu kita yang membaca. Bisakah kita meyakini bahwa ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang diajak bicara itu saya? Itu ada batin. Kemudian hudurul qalb, karena yang berbicara adalah Allah, yang diajak bicara itu saya, maka ketika kita membaca, hati kita harus hadir. Dan kemudian at-tadabbur, yaitu tadi yang sudah saya terangkan, tadabbur itu apa? Kemudian setelah itu baru at-tafahum an sifatillahi min ayatihi. Kita gali sifat-sifat Allah di dalam mushaf dalam Al-Quran. Yang berikutnya at-ta'athur itu membekaskan efek daripada ayat yang kita baca. Kalau kebetulan tentang adab, maka hendaknya kita bersedih.
Kalau kebetulan tentang dosa, maka hendaknya kita bersih dan terdorong untuk bertobat. Kalau kebetulan itu tentang roja, harapan, maka kita bergembira. Jadi kita benar-benar mensikapi bacaan Al-Quran itu seperti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbicara dengan kita. Maka adab itu akan terjadi ketika al-lisanu yurattil, lisan membaca, wal aqlu yutarjim, otaknya menerjemahkan, wal qalbu yatta'iz, hatinya kemudian mengambil pelajaran. Itulah tadarus yang sebenarnya. Jangan hanya menargetkan volume khataman demi meraih pahala per huruf, tapi kita mengabaikan nasihat-nasihat yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada beberapa poin yang harus kita waspadai terkait dengan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Inna sa'uba alaina hifdu al-fadil Quran wa sahula alaina al-amal bihi wa inna min ba'di la yashulu alaihim hifdul Quran wa yashulu alaihim al-amal bihi. Dia mengatakan, di kalangan kami para sahabat, kami itu kesulitan menghafalkan Al-Quran, tapi kami dimudahkan untuk mengamalkannya. Sedangkan nanti umat berikutnya akan dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, tetapi mereka kesulitan untuk mengamalkannya. Ini peringatan. Dan Ibnu Umar pun mengatakan begitu. Kana al-fadil min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri hadhihi al-ummah la yahfaz min al-Quran illa as-surah aw nahwiha. Beliau mengatakan bahwa para sahabat, para pegedeng sahabat itu tidak banyak yang menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Mereka menghafal beberapa surah saja. Wa ruziqu al-amal bil Quran, tetapi mereka mendapatkan rezeki dari Allah untuk mampu mengamalkannya. Wa inna akhir hadhihi al-ummah yurzaquna al-Quran minhum as-sawi wal a'ma wa yurzaquna al-amal bihi. Tetapi nanti di akhir umat, mungkin kita sekarang akan mendapatkan rezeki mudahnya menghafal Al-Quran, sampai anak kecil dan orang buta pun bisa menghafal Al-Quran, tetapi mereka tidak mendapatkan rezeki untuk mampu mengamalkannya. Anggaplah ini peringatan. Mudah-mudahan belum terjadi sekarang gitu loh. Sayyidina Ali juga pernah memperingatkan, di mana beliau mengatakan, Muhammad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yushaku ayyati ala nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidak diragukan lagi bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan yang terpampang dalam kaligrafi, mushaf berjejer di mana-mana. Masajiduhu ma'amiratun wa hiya khurabun minal huda. Masjidnya ramai tapi kering dengan hidayah. Ulama'uhum syarrun min tahti adinis sama' min 'indahum takhrujul fitnah wa bihim ta'ud. Ulama-ulamanya hanya mengeluarkan berbagai macam keburukan-keburukan dan fitnah yang nanti akan kembali kepada mereka. Mudah-mudahan tidak terjadi sekarang, tapi ini merupakan peringatan supaya kita ini mensikapi Al-Quran dengan cara yang benar. Maka evaluasi diri kita tentang Al-Quran. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, man qara al-Quran thumma ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya ilaihi faqad istasghara ma'adama Allah Ta'ala. Rawahu Tabarani. Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi dia masih melihat iri dengki kepada orang yang Allah berikan rezeki melebihi dia, maka sesungguhnya dia sedang mengecilkan apa yang Allah berikan kepada diri dia. Padahal dia baca Al-Quran. Maka baca Al-Qurannya tidak berarti kalau dia masih iri dengki dalam perkara-perkara dunia. Bacaan Quran kita tidak akan memiliki arti kalau kita dalam perkara dunia masih bersikap iri dengki antara satu dengan yang lain. Abu Hurairah mengatakan, ma'amana bil Quran man istahalla maharimahu. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Al-Quran kalau dia masih menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Hilang fadilah membacaan Qurannya. Hasan bin Ali mengatakan, Iqra'il Quran manahaka fa illam yanhaka falasta taqrahu. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang melarang kamu melakukan keburukan-keburukan.
Tapi jika setelah itu engkau masih melakukan keburukan-keburukan itu, maka engkau dikatakan tidak pernah membaca Al-Quran. Anas bin Malik juga mengatakan rubba talil Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran pada saat yang bersamaan Al-Quran sebenarnya sedang melaknat dia. Artinya apa? Dia membaca ayat-ayat tentang pelaku dosa, betapa terlaknatnya mereka, tapi pada saat yang bersamaan kita pun adalah pelaku dosa. Inilah yang harus kita naikkan maqam kelas kita dalam mensikapi Al-Quran, supaya Al-Quran menjadi furqan. Kalau kita cuma membaca huruf-hurufnya doang tanpa mengerti artinya, tanpa mendalami tafsirnya, maka kita tidak naik kelas dan Al-Quran tidak akan pernah menjadi furqan, pembimbing kita untuk membedakan mana yang hak dengan yang batil. Ini yang saya heran. Justru ketika mendekati bulan Ramadan, pengajian-pengajian itu malah ditutup. Penutupan pengajian menjelang Ramadan. Padahal yang namanya tausiah seperti ini, walaupun cuma membahas satu ayat, inilah yang namanya tadabbur Al-Quran. Jadi yang namanya mudarasatul Quran, yang namanya tadarus Al-Quran itu ini Pak. Yang kita lakukan sekarang ini adalah tadarus Al-Quran. Tausiah tiap Ahad pagi itu adalah tadarus Al-Quran. Sedangkan yang kita lakukan selama malam di bulan Ramadan itu namanya tilawatul mushaf. Tapi yang aneh itu malah tausiahnya dihentikan, tilawatul mushafnya yang dikencengin. Padahal harusnya sebaliknya, tilawatul mushaf itu adanya sebelum Ramadan. Kita sudah rajin tilawatul mushaf. Selama bulan Ramadan kita tilawatul Quran, kita mentadabburi, memahami artinya, membenarkan makna-makna Al-Quran di dalam hati kita. Jadi janggal kalau kita melihat fenomena justru kajian-kajian rutin dihentikan. Saya banyak mengkritisi masjid-masjid, tapi mereka masih belum juga mengerti. Alhamdulillah di sini tidak kan, malah kajian-kajian semakin disemarakan karena itu makna tadarus yang sebenarnya itu. Jangan sampai kita dianggap mendowngrade. Dari awalnya kita ini tadarus kok menjadi tilawah, dari awalnya qiraah menjadi tilawah. Maka yang namanya tilawatul mushaf kita semarakan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mentadabburinya, memperdalamnya. Para sahabat zaman dulu mentadabburi Al-Quran sambil membaca. Karena apa? Itu bahasa mereka. Tapi karena bahasa Arab ini bukan bahasa kita, bahasa Quran bukan bahasa kita, maka kita harus benar-benar membedakan antara tilawah dengan qiraah. Jadi bagaimana mungkin kita mendapati Al-Quran menjadi furqan kalau kita masih hanya sekedar membacanya. Sebagai penutup, Rasulullah SAW dalam 23 tahun berhasil merubah perangai masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban, mengerti tentang furqan. Karena apa? Al-Quran dibumikan melalui perilaku Rasulullah SAW. Jadi ketika Siti Aisyah ditanya, ketika Rasulullah sudah wafat, Siti Aisyah ditanya oleh kalangan tabi'in, "Kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Wa kana khuluquhu Al-Qur'an." Jadi Al-Qur'an itu dibenamkan dalam perilaku Kanjeng Nabi yang dilihat oleh umatnya. Tindakan yang hak dan menjauhkan yang batil sangat nyata hadir dalam perilaku Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka mendakwahkan Al-Quran melalui perilaku. Karena saat itu yang namanya Al-Quran belum dikumandangkan di toa-toa masjid, belum dicetak jutaan kopi dan disebarkan, belum ada. Jadi mereka berdakwah dengan perilaku dan sikap. Mengumandangkan lantunan Al-Quran melalui corong-corong masjid itu bagus. Tapi alangkah bagusnya jika tutur kata kita yang Qur'ani, sesuai dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Jangan sampai lantunan ayat Al-Quran dikumandangkan dengan keras, tapi perilaku dan tutur kata kita jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran. Membangun rumah-rumah tahfidz sangat bagus, tapi jauh lebih bagus kalau diri kita dijadikan rumahnya Al-Quran. Agar Al-Quran hadir dalam ruang nyata, dalam perilaku yang bisa dilihat, dibaca, dirasakan oleh orang lain melalui tindakan kita. Orang non-muslim nggak mungkin membaca Al-Quran, tapi mereka akan membaca Al-Quran dari perilaku kita.
Maka jadikanlah diri kita rumahnya Al-Quran, di mana semuanya terekspresikan melalui tindakan-tindakan nyata yang bisa dilihat, dibaca, dirasakan, dan kemudian diambil hikmahnya. Makanya banyak di negara barat sana orang masuk Islam bukan karena dia membaca Al-Quran secara harfiah, tapi dia melihat perilaku orang-orang muslim yang berakhlak, bermartabat, dan kemudian dia terpanggil untuk mendalami Islam, dan kemudian dia memeluk agama Islam. Jadi mari kita naikkan makom kita dalam mensikapi Al-Quran dari hanya sekedar tilawatul mushaf menjadi qiraatul Quran yang diiringi dengan tadabbur, dan kita aplikasikan dan kita amalkan sehingga Al-Quran itu benar-benar ada dalam diri kita. Kita tidak lagi mendirikan rumah tahfidz, tapi diri kita menjadi rumahnya Al-Quran. Ini saja mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau berhati lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah Ibu yang disampaikan oleh Kiai